Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Michael Jeffriando, dan juga Anchor CNBC Indonesia, Andi Shalini. Mas Michael dan juga Sasa, kita akan lanjutkan kembali. Jadi tapi kalau dari segi sebegitu menariknya hal-hal yang ada di World Expo gitu. Pengalaman apa yang benar-benar membuat Anda kemarin tuh visit ke Expo Osaka itu sangat-sangat berbeda dibandingkan visit-visit lainnya lah gitu? Iya, mungkin karena persiapannya juga sangat matang gitu ya. Memang kita lihat mulai dari area seperti yang disampaikan oleh Sasa tadi, terus kemudian akses untuk ke sana. Kita sama sekali tidak merasakan ada antrian panjang yang sangat melelahkan gitu, atau penumpukan masuk gitu. Memang itu sudah sangat tertata rapi gitu. Jadi kita masuk, memperlihatkan tiket, terus ke dalam, dan itu sudah ada petunjuknya mau pilih mana gitu, mau milih negara-negara, ada lembaga multilateral juga, terus ada perusahaan-perusahaan juga, ada kuliner, jadi tinggal milih mau ke arah mana yang mau dituju. Dan di sana itu sangat difasilitasi oleh seperti toilet, terus tempat minum, dan kita tidak merasa kesusahan di sana gitu. Nah, masuk ke pavilion itu memang karena temanya tentang masa depan gitu ya. Memang kita lihat gimana caranya masing-masing negara memperlihatkan apa sih concern mereka tentang masa depan gitu. Apa yang akan mereka bawa gitu. Kalau di Pavilion Indonesia memang kita lihat dari awal masuk aja itu udah dari sisi budaya itu sangat kental gitu ya. Ada wayang, terus kita diperlihatkan juga tentang alam Indonesia, terus ada untuk masa depannya itu kita diperlihatkan IKN gitu yang menjadi salah satu gambaran kota masa depan gitu. Jadi memang menarik ya, seperti story gitu ya diputarkan. Kemarin juga ketemu dengan Mas Didit Hedi Prasetyo yang juga kebetulan menjadi kurator dari Pavilion World Expo. Bisa diceritakan apa yang disampaikan juga sama Mas Didit dan juga aspirasi dari Mas Didit untuk Pavilion World Expo ini? Tentunya sentuhan tangan Mas Didit ini sangat luar biasa ya bagi Pavilion Indonesia. Karena selain memang konstruksinya juga sudah begitu cantik gitu ya. Dan juga menggandeng para seniman lokal gitu. Jadi tidak hanya memang yang ditonjolkan terkait dengan Pavilion Indonesia yang berbentuk perahu pinisi. Ini kan menggambarkan ikon maritim Indonesia dan juga bagaimana sih sejarah kita dulu. Dan tentunya ini juga yang dari awal saya tekankan, Pavilion Indonesia ini sangat bisa dikatakan cukup mencengangkan gitu ya, karena memang dibagi ke child friendly nggak nih kita kira-kira pemirsa Indonesia yang pengen datang bawa anaknya gitu liburan, untuk para masyarakat yang difabel ini sangat friendly karena ada liftnya juga dan memang ada jalur khusus. Jadi yang bawa anak-anak, kemudian banyak playground di sana. Betul, lansia dan juga mungkin yang pengunjung difabel itu ada jalur sendiri untuk bisa masuk ke Pavilion Indonesia. Dan kalau boleh saya gambarkan, ketika kita masuk ke Pavilion Indonesia, kita akan dibawa ke dalam 3 zona, yaitu ada nature yang menggambarkan alam. Ketika kita masuk ke pavilion, kita akan melihat bagaimana kekayaan alam Indonesia, ada air terjun yang betul-betul menggambarkan kayak kita tuh lagi sedang berada di Indonesia. Jadi ini juga bisa memperkenalkan kepada para pengunjung bagaimana keindahan alam Indonesia. Kemudian ada juga beberapa fauna endemik seperti harimau Sumatera, kemudian orang utan yang menunjukkan bahwa memang Indonesia juga concern loh terhadap beberapa hewan yang terancam punah di Indonesia. Kemudian kita juga dibawa ke zona yang berbeda, yaitu zona budaya gitu ya. Ini sangat bisa dikatakan juga membanggakan, selain kita bisa melihat berbagai tenun yang ditampilkan oleh para produk UMKM Indonesia yang sudah dikurasi oleh Kementerian Pariwisata dan juga Cita Tenun Indonesia. Kita juga akan dibawa untuk bisa menyaksikan bagaimana sejarah ataupun mungkin pengalaman yang mengharmonisasikan antara alam, budaya, dan juga mungkin mitos yang Indonesia melalui pertunjukan wayang. Mitos, betul, ya, jadi ada area teater. Kita bisa menonton di sana dan itu kursinya cukup banyak ya, Mas Michael, ada sekitar 180. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan apakah nanti ada tempat duduknya atau enggak, itu semuanya bisa difasilitasi. Dan ini jadi luar biasa ya, sangat luar biasa sih menurut saya. Ini harus sih masyarakat ke sana karena sebenarnya kita jadi bangga juga karena banyak banget masyarakat, para pengunjung yang bahkan beberapa pengunjung yang kita wawancarain ya, ada beberapa orang yang dari Jepang bahkan ternyata mereka jadi ingin ke Indonesia gitu loh dengan melihat Pavilion Indonesia. Jadi artinya ini sebegitu ngenanya ya. Betul, sangat
emosional artinya yang dihadirkan oleh Pavilion Indonesia. Dan produk UMKM kita tuh ternyata laris manis juga gitu. Iya. Baru beberapa hari dibuka ini yang itu menarik nih. batik itu ternyata udah sold out gitu dan harus pre-order lagi ke Indonesia. Jadi beberapa itu yang ngantri mau beli batik itu harus dicatat dulu namanya, alamat untuk nanti dihubungi lagi gitu. Tidak hanya mendatangkan, diharapkan mendatangkan para pengunjung ataupun wisatawan ke Indonesia, tapi tadi meningkatkan bagaimana produk UMKM lokal di Indonesia. Tadi Mas Mike bilang, bahkan hari pertama saja opening sudah sold out. Menarik. Apalagi memang mereka ingin mengetahui batik-batik Indonesia. Dan salah satunya adalah batik yang diperkenalkan adalah batik Truntum gitu ya. Truntum juga merupakan salah satu dari logonya kan betul, ya. Karena sesuai memang, dengan maskot yang diangkat di Pavilion Indonesia, yaitu Tumtum. Jadi memang ini ada 3 yang diperkenalkan untuk Truntum menunjukkan merah, bagaimana hijau, dan karakter biru. Indonesia. Iya. Tumala, Tumbaya, dan juga Tumasa. Jadi bagaimana Tumala ini menggambarkan bahwa memang masyarakat Indonesia berdampingan hidup dengan alam, kemudian bagaimana alam ini tidak bisa dipisahkan dengan budaya, dan juga tadi yang disampaikan oleh Mas Mike terkait dengan Tumasa itu masa depan Indonesia. Jadi memang dalam hal ini memang sangat filosofis dari segi bangunannya, exhibitionnya, lalu kurasi-kurasi yang ada di dalam Pavilion Expo Indonesia ini, dan memang pembangunan dari Pavilion Expo Indonesia ini melibatkan 17 kementerian dan lembaga, 8 pemerintah daerah serta 23 perusahaan swasta dan SDM sendiri. Jadi memang ada banyak sekali yang terlibat, stakeholders yang terlibat dari pembangunan hal ini. Tapi yang saya ingin tanyakan juga nih ke Mas Michael ya, Mas, apakah sempat berbicara dengan pihak Bappenas gitu ya? Apa yang diharapkan dari adanya Pavilion Expo Osaka ini, dan bagaimana juga sebenarnya direct effect atau mungkin juga tidak hanya direct effect tapi indirect dan multiplier effect dari adanya Pavilion Indo Expo Osaka ini? Karena kan seperti yang kita ketahui, biaya yang dikeluarkan untuk membangun Pavilion Expo Osaka ini juga tidak sedikit. Apa yang diharapkan dari hanya showcasing apa yang Indonesia miliki gitu dari hal-hal tersebut? Iya, memang pemerintah sempat berbicara dengan Kementerian PPN dan perwakilan pemerintah yang lainnya. Memang ini tidak diharapkan cuma sebatas acara seremonial atau cuma heboh-heboh semata gitu ya. Tapi ini memang ada misi khusus. Yang pertama dari sisi perdagangan, memang kita lihat di sini bakal ada pertemuan dengan beberapa pengusaha, baik itu dari Jepang ataupun negara lain, untuk kita perkenalkan produk-produk Indonesia dan termasuk untuk sektor-sektor yang akan kita tawarkan untuk investasi gitu. Jadi ini memang dampaknya akan sangat luar biasa kalau seandainya ini dibuka lebar gitu. Karena kita tahu sekarang perdagangan lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Dengan cara seperti ini dimungkinkan pasar-pasar non tradisional dari Indonesia itu bisa terbuka, dan UMKM kita punya peluang yang lebih besar untuk ekspor gitu. Termasuk untuk investasi gitu. Kita sudah kedatangan beberapa dunia usaha ya, investor ya, dari perbankan Jepang, terus ada dari negara lain yang memang cukup serius gitu kan. Ada yang sudah pernah kerjasama dengan Indonesia, ada yang belum, dan memang mereka cukup concern gitu. Memang di awal tuh belum banyak ya, karena memang baru diagendakan untuk awal Mei dan sampai Oktober, yaitu beberapa pertemuan bisnis nantinya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas apa yang disampaikan di Editors View kali ini. Dan sebenarnya dengar cerita dari Sasa dan Mas Michael tentu jadi nggak sabar nih ya ke Osaka. Harus ke sana karena sampai 13 Oktober 2025. Oke, sampai Oktober 2025. Kita nantikan bersama, dan juga mungkin pemerintah Indonesia. Ingat tadi katanya Sasa yang ingin bawa keluarga, child friendly, dan tentunya sangat-sangat difabel friendly pula. Jadi itu suatu keuntungan dan juga nilai positif dari World Expo Osaka dan Pavilion Expo Indonesia 2025. Terima kasih, kita kembali ke Closing Bell pemirsa.